أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Kami hanya sekedar ingin berbagi, memperkenalkan dan belajar, menggali lebih dalam lagi tentang apa itu Islam. Islam yang murni. Izinkan kami menyuguhkan, menyalurkan dengan apa yang kami miliki. Berbagi ilmu Islam di Mens TV, media Sunnah Aceh, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sekarang sedang berada di lereng Gunung Fuji. Dari pemandangan yang sangat indah ini adalah salah satu daripada perhiasan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan dunia yang begitu indah ini untuk kita tinggal selama-lamanya di sini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kepada kita sesuatu yang lebih indah, yaitu surganya. A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim. Maka aku tunjukkan kepada kalian yang lebih indah daripada ini semuanya, yaitu surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita melihat keindahan yang begitu indah dari ciptaan Allah, seharusnya seorang muslim, seorang muslimah semakin memotivasi dirinya untuk semakin menjaga diri, melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah, agar dia bisa mendapatkan sesuatu kenikmatan yang lebih abadi, kenikmatan yang lebih nikmat yang tidak bisa difikirkan dengan akal dan tidak pernah terlihat oleh mata. Ya, seindah apapun dunia ini, tidak ada sebanding dengan keindahan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kebanyakan manusia hari ini, satu, mereka tidak peduli sama sekali dengan urusan agama. Yang ada dalam kehidupan mereka hanya dunia, dunia, dunia dan dunia saja. Ya. Dan ada jenis manusia yang kedua, yang mereka mulai dekat dengan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bertemu kembali di acara interaktif kita di malam hari ini. Kita akan lanjutkan membaca atau membahas kitab Ushulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas tentang permasalahan al-iman. Taib. Mungkin bisa disimak kitabnya di halaman ke-30. Dan seperti yang telah saya sampaikan, ya, kita ketika membahas kitab ini, ya kita berusaha untuk fahmul kitab. Berusaha untuk memahami kitab yang sedang kita bahas, ya. Jadi sebisa mungkin, seringkas mungkin, atau sefokus mungkin dengan apa yang tertera di kitab, yaitu insyaallah akan lebih memberikan manfaat ya kepada saya sebagai pembaca dan juga kepada para pendengar semuanya. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, was-sahabatu qad thabata anhum annal imana yazidu wa yanqusu. وقول أئمة السنة وكان ابن المبارك يقول هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ ينقص وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان والقرآن قد نطق بزيادة في غير موضع ودلت نصوص على نقصه كقوله لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ونحو ذلك لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء ناقصات عقل ودين وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. Masya Allah, perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, wasahabatu, seluruh para sahabat, ya, telah sabit dari mereka bahwasanya iman itu naik dan iman itu bisa berkurang. Taib. Ini adalah akidah yang telah kita lewati dari pemaparan para ulama kita, ya, dari kitab-kitab akidah apapun yang kita baca, dari kitab akidah ulama ahli sunnah barak, ya, dan ini merupakan ucapan seperti ucapan aimatus sunnah, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya, beliau berkata, huwa yatafadhalu, iman itu bertingkat-tingkat, wa tazayadu, dan dia itu bisa bertambah, wa yumsik an lafzi yanqus, ya, dan tidak disebutkan dengan lafaz dia berkurang. Ya, ternukilkan dari Abdullah Mubarak, beliau mengucapkan kalimat iman itu yatafadhalu, bertingkat-tingkat. Ya, imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berbeda dengan imannya Abu Umar bin Khattab. Iya, apalagi imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan iman seorang laki-laki di zaman sekarang ini. Tentunya akan sangat jauh berbeda. Iya. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah. Wa tazayadu, dan iman itu juga bisa bertambah. Dan juga ternukilkan dari Imam Malik rahimahullah, fi qauni la yanqus, bahwasanya iman itu tidak berkurang. Ya, ternukil dari Imam Malik riwayatan, datang dua riwayat. Ya, ada yang pertama beliau menyebutkan iman itu bertambah, dan ada riwayat menyebutkan iman itu tidak berkurang. Tetapi ya, kata Syekhul Islam, wal Qur'anu, Al-Quran qad nataqa, telah berbicara biziyadah fi ghairi mawdi'in. Ya, Al-Quran tidak hanya berbicara satu ayat ataukah dua ayat, tetapi dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwasannya iman itu bertambah. Ya, sebagaimana ayat yang sudah sering kita sampaikan, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana. Hanya saja orang-orang beriman ketika diingatkan kepada mereka Allah, maka akan bergetar hati-hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Ini di antara ayat yang menunjukkan bahwasannya iman itu berkurang. Taib. Nah, adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya iman itu berkurang, tidak hanya bertambah, itu sebagaimana ucapan Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina ketika dia berzina dalam keadaan dia itu beriman. Maksudnya apa? Tidak memiliki iman yang sempurna. Ya, ketika imannya kurang, disitulah dia berbuat zina. Faham di sini? Taib. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal daripada itu, lam yu'raf hadzal lafaz ila fi qauli fin nisa, dan juga tidak dikenal dalam lafaz ini kecuali pada ucapan tentang wanita, di mana Rasulullah SAW mengatakan naqisati aqlin wa dinin. Perempuan itu memiliki kekurangan dari akal dan juga kurang dari sisi agamanya. Ya, wa ja'ala min nuqsani diniha, dan kenapa perempuan itu disebutkan memiliki kekurangan dari keimanannya, anna idza hadat. Nah, perempuan ketika dia haid, la tasum wa la tusalli. Dia tidak puasa dan dia tidak salat. Sementara puasa dan salat adalah amalan yang akan menaiki iman seseorang. Ya, ketika dia tidak melakukan salat dan puasa ketika dia haid, maka disitulah disebutkan wanita itu kurang agamanya. Jelas di sini? Wa bihadza istadalla ghairu wahidin ala anhu yanqus. Kata Syekhul Islam, dengan hadis yang kita baca tadi, la yazni zani hina yazni wa mu'min, dan juga ucapan Nabi SAW, naqisatu aqlin wa dinin, ya, dijadikan hadis ini sebagai dalil ghairu wahidin ala anhu yanqus. Ya, selain daripada tidak satu orang ulama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasannya iman itu berkurang. Taib. Wadzalika anna asal ahli sunnah, bahwasanya asal daripada ahli sunnah bahwasanya iman itu yatafadalu, iman itu bertingkat-tingkat dari dua sisi. Min jihati Rabb. Ya, yang pertama dari sisi perintahnya Allah. Yang kedua dari sisi perbuatannya hamba. Ya, sejauh mana seorang hamba itu mematuhi dari perintahnya Allah, sejauh mana seorang hamba itu melakukan ketaatan kepada Allah, maka sejauh itu pula iman dia adalah iman yang sempurna. Tapi sejauh apa seorang hamba dia menjauhi dirinya dari Allahur Rabbul Alamin dan dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka sejauh itu pula imannya itu akan berkurang. Taib. Qala Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui di sini. Kalau kita membaca buku-buku para ulama kita, ya, terkadang mereka menukilkan, ya, ulama-ulama Al-Asy'ariyah ataukah ulama-ulama yang lainnya dalam pembahasan akidah. Di antaranya Syekhul Islam di dalam kitab Risalah Al-Hamawiyah, di situ beliau banyak menukilkan ucapan dari ulama-ulama Asy'ariyah, yang mana ucapan tersebut telah dipilih yang sesuai dengan apa yang datang dari aimatus salaf, sesuai dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faidah yang penting untuk kita ketahui, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ada yang pertama menuntut kebenaran, ada yang kedua menerima dari kebenaran itu sendiri. Menuntut kebenaran, thalabul haq, tidaklah kebenaran itu kecuali dituntut dari ahlul haq itu sendiri. Ini secara hukum asalnya. Sebagaimana riwayat yang datang dari Ibnu Sirin rahimahullah, idza ra'aital ladzi, Ibnu Sirin mengatakan, al ilmu ad-din fanzur aman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama,
maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil agamamu. Iya, dan juga ternukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, la tujalisu ashabal ahwa. Jangan kau duduk-duduk dengan orang yang memiliki hawa dalam agamanya. Karena dengan kamu duduk-duduk dengan mereka, ini akan membuat kamu akan sakit hatinya. Ini syarah hukum asal, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu tidak dituntut kecuali kepada ahlul haq. Ya, kecuali kepada orang yang diketahui dia berjalan di atas jalan salaf, jalan aqidah ahlussunnati wal jamaah. Ini syarah hukum asal. Walaupun nanti ada hal-hal yang kecil dikecualikan oleh para ulama. Ya. Semisal disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dari buku-buku, ya, kalangan ahlul bidah. Ada buku-buku dari kalangan ahlul bidah yang murni kebidahannya. Tidak ada di situ perkara yang baik. Seperti kitab sihir yang ditulis oleh para penyihir, ya, atau kitab mungkin dikenal di masyarakat kita Syamsul Ma'arij. Ini merupakan kitab-kitab sihir, dan kitab ini tidak boleh dipelajari, haram hukumnya dipelajari. Dan kalau seandainya kitab itu ya diwasiatkan, maka dia tidak boleh berhak menjadi wasiat, karena dia adalah sesuatu yang tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh diwariskan, tapi dia harus dibakar. Kedua, ada buku-buku bid'ah dari ahlul bid'ah, yang mana buku tersebut tercampur di antara hak dengan kebaikan. Ya, seperti tafsirnya Zamakhsyari Al-Kasyaf. Di situ banyak fawaid-fawaid dalam lughawiyah. Maka orang-orang tertentu dari kalangan para talabul ilm yang mubaris dengan ilmunya, yang mengerti usul-usul akidah, tidak ada masalah untuk dia membaca buku-buku tersebut, dia mengambil fawaid dari sisi lughawiyah. Dan tidak dinasihatkan kepada orang-orang awam atau kepada orang-orang yang baru belajar, karena ini akan memberikan tashwish kepada mereka. Iya. Kemudian yang ketiga, ada buku-buku yang ditulis dari kalangan ahlul bidah, yang mana buku tersebut tidaklah dia nukilkan di dalamnya kecuali ucapan-ucapan yang hak. Dia hanya menukilkan ucapan-ucapan ulama ahlus sunnah yang dikenal, ucapan Syafi'i, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, ucapan imam-imam yang lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah untuk seseorang membaca buku yang seperti ini. Jelas ya? Jadi ada rincian-rincian yang dirinci oleh para ulama. Namun secara hukum asal seperti yang saya sebutkan, kita tidak boleh mengambil ilmu kecuali dari kalangan ahlul haq itu sendiri. Baik. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran, maka kebenaran itu diambil dari siapapun. Diambil dari siapapun. Ketika ada seorang Yahudi yang dia menyebutkan tentang kebenaran yang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita ambil ucapan orang Yahudi tersebut. Faham ya? Waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi oleh nenek-nenek Yahudi, dan nenek-nenek Yahudi tersebut mengkhabarkan bahwasannya ada yang namanya adab kubur. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau belum pernah mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, ditanyakan oleh Aisyah, dan Rasulullah membenarkannya. Ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh Yahudi tersebut. Ini namanya qabulul haq, menerima kebenaran itu sendiri. Logikanya begini, ada seorang kafir, ya, musyrikin, ya, atau bahkan orang yang paling jelek lagi, murtad, kita minum dengan tangan kiri. Saya minum dengan tangan kiri seperti ini, kata dia, akhi, kamu nggak boleh minum tangan kiri, dilarang dalam agamamu. Apakah kemudian kita katakan ente kafir, apa urusan ente ngurus-ngurus saya minum tangan kiri? Nggak bisa. Kita terima karena ucapan dia adalah ucapan yang hak. Tetapi seseorang itu tidak perlu untuk pergi kepada Yahudi atau pergi kepada ahlul batil untuk menuntut kebenaran. Makanya di sini dibedakan antara thalabul haq dengan qabulul haq. Menuntut kebenaran dan menerima kebenaran itu sendiri. Bisa difahami ya, walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu di sana nanti ada penjabaran-penjabaran para ulama. Namun kita berbicara di sini secara hukum asal. Ya, berbicara secara hukum asal, ilmu tidak diambil kecuali kepada ahlul haq itu sendiri. Taib. Nah,
Kita kembali apa yang saya sebutkan tadi. Ketika Syekhul Islam menukilkan ucapan-ucapan dari a'immah yang mereka dikenal bukan a'immati ahlus sunnah, namun ucapan mereka adalah ucapan yang lurus, ucapan mereka adalah ucapan yang hak. Ini tidaklah menunjukkan bahwasanya Syekhul Islam beliau membenarkan secara keseluruhan dari akidah Asy'ariyah tersebut. Ya, dengan bukti dalam kitab Fatawa Risalah Tadmuriyah, beliau membantah daripada ahlul kalam. Apakah nufatus sifat al-kulliyah dari kelompok Jahmiyah atau sebagian dari kelompok Mu'tazilah, atau orang-orang yang nufatus sifat juz'iyah, yang mereka menetapkan sebagian sifat dan mereka menafikan dari sebagian sifat yang lainnya. Di antaranya adalah kelompok al-Asy'ariyah. Ya, bukan berarti beliau membenarkan semua akidah al-Asy'ariyah di situ, karena di sana ada orang-orang yang mereka memiliki penyakit di dalam hatinya. Ya, dia mengorek-ngorek ucapan para ulama-ulama ahlus sunnah, ya, dan kemudian mereka bawa semaunya mereka. Ini buktinya Syekhul Islam membenarkan akidah ini, membenarkan akidah itu. Kenapa ente menyalahkan akidah ini? Apakah ente lebih pintar daripada Syekhul Islam? Ini merupakan orang-orang marad, orang-orang yang memiliki penyakit hati. Ya, penyakit hati bukan hanya hasad dan dengki saja, tapi penyakit hati memilih ya sesuatu yang mutasyabih. Ini kan mengambil sesuatu yang tersamar-samarkan. Ucapan-ucapan ulama dicuplik oleh dia, diambil yang masih tersamar, padahal di sana ada ucapan ulama yang begitu jelas dan begitu gamblang membahas sebuah permasalahan. Jadi hati-hati, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, model-model orang yang seperti ini. Taib, apa yang disebutkan oleh Imam Mahbul Hasan Al-Asy'ari? Disebutkan oleh Imam Mahbul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u ala annal iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, ketahuilah bahwasannya mereka semuanya sepakat iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Bisa difahami di sini? Ini menunjukkan kepada kita Al-Imam Mahbul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dalam permasalahan ini beliau berjalan sebagaimana jalannya para aimatus salaf yang terdahulu. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, ya, dan imam-imam yang lainnya. Taib, di sini ada faidah. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, fataratan yaqulun huwa qaulun wa amalun, wa taratan yaqulun huwa qaulun wa amalun wa niyyatun. Wa taratan yaqulun qaulun wa amalun wa niyyatun wa tiba'us sunnati. Baik, di bawahnya. Baik, wa taratan yaqulun qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Terkadang kita membaca ucapan para ulama, ya, iman itu adalah qaulun wa amalun. Qala Syekhul Islam, qaulun wa amalun. Iya. Dan terkadang kita mendapatkan para ulama mengatakan qaulun wa amalun wa niyatun. Ada niatnya. Ya, di paragraf yang di halaman yang kedua. Setelah ucapan Syekhul Islam di halaman bukan halaman kedua, di paragraf yang kedua. Dan terkadang wa taratan yaqulun qaulun wa amalun wa niyatun wa tiba'us sunnati. Dan terkadang dikatakan iman itu adalah ucapan, terkadang amalan, terkadang niat, ya, dan terkadang mereka mengatakan wa tiba'is sunnati. Wa tiba' sunnati di halaman kedua. Bukan halaman kedua, paragraf yang kedua. Itu dia. Wa tiba' sunnati. Ada sebagian ulama mereka mengatakan iman itu ucapan dan juga masuk dalamnya amalan dan juga niat dan juga masuk di dalamnya ittiba'us sunnah. Wa taratan yaqulun, dan sebagiannya lagi mereka mengatakan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Taib. Ibarah para ulama berputar dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Dan beliau mengomentarinya, kullu hadza sahihun.
semua ibarah-ibarah yang disebutkan oleh para ulama tentang iman, ibarah-ibarah yang saya baca tadi, iman itu adalah ucapan dan amal, maka fa innahu yadkhulu fi qaulul qalbi wal lisan jami'an. Ya, ketika mereka mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan, maka pada pembahasan qaul masuk dalamnya adalah ucapan hati dan masuk dalamnya ucapan lisan. Taib, masuk dalamnya apa? Ucapan lisan semuanya. Jelas di sini. Jadi ketika mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan ucapan dan amalan, bukan hati, mereka tidak menafikan adanya i'tiqad bil qalb. Mereka tidak menafikan ada keyakinan dalam hati. Karena ketika mereka mengatakan bahwasanya ucapan, maka ucapan itu terdiri dari ucapan lisan dan juga di dalamnya adalah qaul, disebut dengan qaul al-qalb. Bisa difahami? Atau istilah para ulama yang lain mengatakan i'tiqad bil qalb, keyakinan dalam hati. Mereka mewakili dengan kalimat qaul saja. Jelas di sini? Wa hadha huwal mafhum min lafdil qaul wal kalam wa nahwi dzalik idza utliqa. Dan mafhum ini, kalimat ini, ya kalimat qaul ini dan juga kalam atau yang semisalnya, ketika disebut qaul maka diinginkan dalamnya secara itlaq adalah qaul bil lisan dan qaul bil qalb. Baik. Kemudian wal maqsud huna anna man qala minas salaf. Dan ada di antara para imatus salaf, mereka mengatakan bahwasannya iman qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wal lisan wal amalul qalbi wal jawarih. Ya, ketika mereka meringkas hanya ucapan iman itu cukup dengan sekedar ucapan dan amalan, maka mereka inginkan bahwasannya ucapan hati dan ucapan lisan, dan mereka maksudkan amalan adalah amalan hati dan amalan juga amalan badan. Wa man arada i'tiqad ra'a anna lafdhul qaul la yufham minhu ila al-qaul adh-dhahir aw khafa dhalik fazada i'tiqadu bil qalb wa man qala wal i'tiqadu bil qalb, titik sampai di situ. Saya artikan. Wa man arada i'tiqad, dan siapa yang mereka menginginkan bahwasanya i'tiqad, yang namanya i'tiqad, mereka melihat bahwasanya lafaz qaul itu tidaklah bagian daripada i'tiqad. Kecuali qaul yang diinginkan hanya sekadar qaul yang zahir saja. Maka ketika mereka khawatir, ya, orang akan memahami ucapan itu hanya ucapan lisan saja, tidak masuk dalamnya ucapan hati, ditambah oleh mereka i'tiqad bil qalb. Faham di sini? Jadi mereka mengatakan al-iman qaul wal amal wa i'tiqad bil qalb. Dikhawatirkan seseorang nanti hanya memahami iman itu hanya sekedar ucapan saja dan amalan, tidak butuh amalan hati. Nah, ketika itu khawatir akan terjadi, akhirnya mereka menambah ucapan i'tiqad bil qalbi. Paham di sini? Titik di sini. Wa man qal. Kemudian kata Syekhul Islam, siapa yang berkata bahwasannya iman itulah qaulun wa amalun wa niyatun, maka al-qaulu yatanawalu i'tiqad wa qaulul lisan. Maka ketika mereka sebutkan bahwasanya qaul itu mencakup dalamnya i'tiqad dan masuk dalamnya lisan, seperti yang kita bahas tadi. Wa ammal amalu la faqad la yufham minhu niyyah. Adapun amalan, tidak ada orang yang memahami bahwasanya amalan itu bagian dari niat. Niat adalah niat, amalan adalah amalan. Kan seperti itu. Taib. Maka mereka menambah di sini an-niyyah, amalan hati. Faham ya? Jadi ada di antara mereka menggunakan istilah i'tiqadul qalbi, ada di antara mereka memahami istilah itu dengan niyyah. Makanya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terkadang sebagian para penuntut ilmu dia sudah mempelajari iman adalah qaul bil lisan wal amalul bil jawarih, ya, wa i'tiqad bil qalb, itu yang dipelajari. Kemudian ada seorang penceramah atau ustadz atau guru atau kiai mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan dan qaul dan juga niyyah. Ya, kemudian dia mengangkat suaranya, wah ini ucapan yang batil, ini ucapan yang keliru.
Tidak ada satupun daripada aimatus salaf yang mereka mengatakan bahwasannya iman itulah niat. Masya Allah. Ini terkadang ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, begitu cepat, begitu berani dia mengatakan tidak ada satupun ucapan para aimatus salaf. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berseberangan dengan akidah darinya. Sehingga dia sudah curiga duluan apa yang diucapkan itu batil seluruhnya. Faham di sini? Padahal di sini Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya ya niat itu bagian dari amalan. Beliau sebutkan di sini. Maka bagaimana sikap yang bijak yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu? Dia mengatakan sebatas ilmu yang saya ketahui bahwasannya para ulama mereka mengatakan bahwasannya ini ucapan iman adalah ucapan, tidak disebutkan niat di situ. Itu sebatas yang saya ketahui. Jangan kita terlalu lancang mengatakan tidak ada satupun dari aimatus salaf mengucapkan demikian. Tidak ada satupun dari ulama mazhab yang mengatakan demikian dan demikian. Boleh orang mengucapkan ucapan seperti ini kalau seandainya dia telah menelaah semua buku-buku akidah, semua ucapan-ucapan para aimatus salaf. Dan dia telah membaca buku-buku daripada ulama-ulama mazhab. Nah, kalau seandainya cuma satu buku fikih yang dibaca, kitab akidah pun yang dibaca bisa berbilang dengan jari jemarinya, bagaimana kemudian dia berani mengatakan tidak ada satupun dari ulama salaf yang berkata demikian dan demikian? Ini bahasa-bahasa yang cocoknya diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau yang selevel dengan beliau. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu level kita belum segitu. Nanti justru akan menjadi bumerang. Itu justru akan menjadi bahan tertawaan dari orang-orang yang bermusuhan dengan dakwah. Ya, dia bawa ini bukunya, ini kitabnya, ini diucapkan oleh fulan, diucapkan oleh alan. Ya, sehingga kembali lagi dakwah yang akan dihina. Oh, ternyata orang Wahabi orang goblok-goblok. Oh, mereka itu penipu. Oh, mereka pendusta. Maka kita harus berhati-hati ketika membawa dakwah yang agung dan mulia ini. Ya, orang akan menilai kita inilah perwakilan daripada dakwah itu sendiri. Ya, makanya ada bahasa-bahasa yang mana seorang penuntut ilmu dia mencari diksi bahasa-bahasa yang baik. Ya, jangan dia menggunakan bahasa-bahasa para ulama. Maksud saya apa? Ulama yang telah menelaah buku, menelaah kitab yang sangat banyak, menelaah ucapan ulama yang sangat banyak, wajar mereka mengatakan saya telah meneliti sekian tidak ada ucapan fulan dan allan. Faham di sini? Tetapi kalau seandainya kita menukilkan ucapan para ulama, nggak ada masalah. Fulan, Syekh fulan mengatakan demikian dan demikian. Iya, berarti kita mewakilkan apa yang kita ucapkan kepada ulama tersebut. Itu akan lebih memberikan penjagaan untuk diri kita sebagai seorang penuntut ilmu. Dan di sini menunjukkan kepada kita bagaimana kuatnya itilah Syekhul Islam. Ternyata ada di antara para ulama yang mereka mengatakan bahwasannya niat itu adalah bagian dari amalan. Apa maksudnya? Amalan hati. Taib, cuman istilahat dan bahasa saja yang berbeda. Taib, perhatikan baik-baik. Kemudian fazada dzalik wa man zada ittiba'us sunnah. Nah, ada di antara para ulama yang mereka menambah dengan mengikuti sunnah. Wah, apalagi ini? Nggak ada itu di dalam pembahasan iman ikut sunnah. Yang ada di dalam pembahasan iman ucapan bil lisan wal qaul wal amal bil jawarih wal i'tiqad bil qalb. Iya, itu sebatas buku yang Anda baca. Anda baru baca satu buku, dua buku akidah. Sementara di sini Al-Imam Muzani, Al-Imam Al-Humaidi mengatakan qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Faham di sini? Jadi wajar Syekhul Islam ketika beliau berbicara memang dia menelaah banyak buku, menelaah banyak kitab. Jadi ketika dia mengeluarkan sebuah kesimpulan nyata di lapangan, hakikatnya demikian. Karena memang ribuan kitab sudah dibaca. Faham di sini? Jadi jangan sampai kita baru membaca 2-3 kitab, kita pakai istilah ulama yang telah menelaah ribuan kitab. Nah, ini penting untuk kita seorang sebagai penuntut ilmu menggunakan bahasa-bahasa yang kita memang bahasa kita penuntut ilmu, yang masih miskin dengan ilmu,
yang masih fakir dengan pengetahuan, ya bahasa kita gunakan bahasa seperti itu. Yang kita pakai bahasa para ulama yang telah menelaah ribuan kitab, mungkin puluhan ribu kitab. Taib di sini, fali'anna dzalika kulluhu, kenapa para ulama mereka menambah sunnah dalam iman? Ya, la yakunu mahbun lillah, tidaklah sesuatu itu dicintai oleh Allah dari amalan, dari ucapan, illa bitiba'is sunnah, kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Ada ucapan, ada perbuatan, tetapi ucapan dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apakah itu dianggap sebagai ibadah? Itu dianggap sebagai ibadah. Jelas di sini? Tetapi amalan dan ucapan yang dianggap sebagai ibadah adalah amalan yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang menjadi alasan kenapa Al-Imam Humaidi dalam kitab ini beliau menambah bisunnati ila bitibai sunnah. Wa ulaika lam yuriduna kullu qawlin wa amalin wa inna ma aradu ma kana masyru'an minal aqwal wal a'mal. Dan mereka tidak menginginkan para ulama tersebut semua ucapan, semua amalan yang akan bisa menambah keimanan seseorang, tidak. Tetapi amalan yang mereka maksudkan menambah amalan, menambah ketaatan, menambah keimanan, ketika ucapan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Lakin kana maqsuduhum arad alal murji'ah alladzina ja'aluhu qawlan faqat faqalu huwa qawlun wa amalun. Akan tetapi maksudnya mereka para ulama tersebut membantah murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup hanya ucapan saja, tidak butuh dengan amalan. Ya, amalan itu bukan bagian dari keimanan. Dan ini jelas menyelisih akidah Al-Imam Syafi'i, menyelisih akidah Imam Ahmad, menyelisih akidah Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, faqalu, bahkan mereka mengatakan wa qaulun wa amalun, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Taib. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita loncat ya di halaman ke-32. Qala Syafi'i. Dapat ya? Halaman selanjutnya halaman 32. Qala Syafi'i. Halaman 32. Terus turun lagi. Turun lagi ke bawah lagi. Naik ya, naik apa turun tuh namanya? Naik lagi. Halaman setelahnya, halaman 32. Oh, berarti ya, terus. Qala Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah. Ya, dan ini sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Wa kana al-ijma' minas sahabati wat tabi'in min ba'dihim wa man adraknahum yaqulun al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun la yujza'u wahidun minats thalath illa bil ukhra. Dulunya para sahabat dan juga para tabi'in semuanya sepakat, ya, min ba'dihim, dan siapa yang datang setelah mereka, wa man adraknahum, dan siapa yang kami dapati mereka, kata Imam Syafi'i, yaqulun, mereka semuanya berkata, al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun la yujzi'u wahidun minats thalath illa bil ukhra. Iman itu merupakan ucapan, amalan dan juga niat. Apa niat diinginkan Imam Syafi'i di sini? Niat diinginkan oleh beliau adalah amalan qalbi, amalan hati. Wa la yujzi'u, tidak akan dianggap ya sebagai orang yang beriman kecuali dia harus mengimani seluruhnya.
Kalau dia hanya mengatakan bahwasanya iman itu cukup ucapan saja, ya, maka ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita telah memasukkan orang-orang munafikin ke dalam iman. Karena mereka mengucapkan keimanan. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang kepada engkau Muhammad orang-orang munafikun, mereka mengatakan bahwasannya kami menyaksikan engkau adalah benar-benar rasulnya Allah. Diucapkan enggak oleh orang munafikin? Diucapkan. Tetapi itu tidak diyakini dalam hati mereka, maka tidak dikatakan orang yang beriman. Atau seseorang yang dia beramal dan juga berucap, tapi dia tidak diyakini dalam hati. Begitu juga munafikin demikian. Mereka sholat di belakang Rasulullah, ya. Atau seseorang yang dia hanya meyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisannya, tetapi tidak masuk dalamnya amalan. Ini kelompok Murji'ah, bukan Ahlussunnah. Makanya Imam Syafi'i berkata tidak akan sah keimanan seseorang sampai dia beriman ketiga-tiganya. Beriman dengan hatinya, beriman dengan lisannya. Alfi rajulin min ahlil ilmi, ahlil hijazi wa makkata wal madinati wal kufati wal basarati wa wasita wa bagdada wa syami wa misra lakaituhum karatin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin adraktuhum wahum mutawafirun mundu akthar min 46 sana ahla Syam wa Misr wal Jazirah marratain wal Basra 4 marrat fi sinin dhawi adadin bil Hijaz 6 awam la una bi tasmiyati haula kay yakunu mukhtasara wa alla yatula dhalik fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya' anna ad-din qaulun wa amalun wa dzalika liqaulihi ta'ala. Nanti akan saya baca ayatnya. Subhanallah, luar biasa. Perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada ucapan-ucapan yang memang ucapan itu pantas diucapkan oleh para ulama. Jadi ucapannya enggak salah. Ucapannya betul. Cuman ketika kita yang mengucapkan itu jadi keliru. Faham di sini? Nah, di sini Al-Imam Bukhari kita lihat bagaimana. Lakaitu akthar min alif rajulin min ahlil ilmi. Saya menjumpai lebih dari 1000 ulama dalam beliau menuntut ilmu. Perhatikan baik-baik. Inilah diantara metode ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya seorang penuntut ilmu ya wasidairatahum. Jangan dia mengkhususkan hanya satu guru saja tempat dia belajar. Apalagi gurunya itu dijadikan sebagai barometer kebenaran, barometer kekeliruan. Inilah kejumudan yang muncul dari penuntut ilmu model seperti ini. Ya, kita melihat bagaimana Imam Bukhari bertemu dengan lebih dari 1000 guru. Beliau bertemu dengan ulama di Hijaz, beliau bertemu dengan ulama di Mekah, ulama di Madinah, ulama di Basrah, ulama di Kufah, ulama di Wasit, ulama di Baghdad, ulama di Syam, ulama di Mesir. Dan beliau berkata, laqaituhum karratin qarna ba'da qarnin. Aku bertemu dengan mereka dari generasi ke generasi. Kadang gurunya ditemui oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Terkadang muridnya juga nanti diketemui oleh Imam Bukhari. Jelas di sini? Dari generasi ke generasi. Tsumma qarnan ba'da qarnin, dari generasi ke generasi. Wa adraktuhum, dan aku menjumpai mereka hum mutawafirun, mereka tersebar kemana-mana. Mundu akthar min 46 sana, selama 46 tahun. Jadi Imam Bukhari menuntut ilmu 46 tahun, jadi betul-betul matang ilmunya. Sehingga yang diberikan kepada umat adalah sesuatu yang bermanfaat. Terkadang beginilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena sedikitnya waktu kita belajar menuntut ilmu, ya, dan sedikitnya guru yang kita jadikan sebagai sandaran untuk kita belajar. Ya, terkadang inilah yang menjadi penyakit di tengah masyarakat. Kitanya menjadi penyakit. Ya, ibaratnya seperti pisang yang dikarbit, atau buah mangga yang dikarbit, atau buah mangga yang masih putih dimakan itu kan bikin sakit perut.
Tapi kalau coba buah mangganya itu buah sudah matang, sudah mangkal, maka enak untuk dimakan, manis rasanya, tidak memberikan pengaruh kepada badan kita. Ya, nah ini kalau seandainya memang kondisinya demikian, maka kita sebagai seorang penuntut ilmu berbicara dengan sebatas apa yang kita ketahui. Tetapi walaupun ini berat buat seorang penuntut ilmu, apalagi di hadapan dia sudah berada sekian banyak manusia, ya, maka terkadang akan keluarlah hal-hal yang nggak penting untuk disampaikan. Bisa difahami ya? Jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah rahimahullah, man ya'rif qadra nafsihi. Bukhari rahimahullah, beliau bertemu dengan Al-Syam, beliau masuk ke Mesir, beliau masuk ke Jazirah 2 kali. Dan beliau masuk ke Basrah 4 kali. Fisinin dalam waktu yang panjang. Dawi adadin, dan beliau juga mendatangi Hijaz 6 a'wam, 6 tahun di Hijaz. Wala uhsi kam dakhaltu Kufah wa Baghdad. Aku tidak bisa menghitung sudah berapa kali kau masuk ke Kufah, berapa kali kau masuk ke Baghdad untuk menjumpai alul hadis juga di Khurasan. Dan disebutkan mereka semuanya mengatakan waktafaina, yaitu kami menyebutkan nama-nama mereka sebagiannya, ya, supaya untuk meringkas saja, ya, wala yatula dzalik, dan juga supaya tidak panjang pembahasannya. Fama ra'aitu, dan saya tidak melihat satupun mereka yang saya ketemui. Berapa orang diketemui oleh Imam Bukhari? Ribuan orang di setiap negeri. Tidak ada satupun di antara mereka yang berselisih dalam masalah iman. Mereka semua berkata anna din qaulun wa amalun, bahwasanya agama itu merupakan ucapan dan amalan. Tidak ada berselisih di antara para ulama yang dijumpai oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Jelas ya? Jadi ketika Imam Bukhari berkata demikian wajar, karena beliau telah menjumpai ribuan guru dari seluruh negeri-negeri Islam pada waktu itu. Lah kemudian kita hanya berguru 1, 2, 3 guru, tamat 1, 2 kitab, kemudian kita berkata telah ternukilkan dari seluruh para ulama. Tidak ada demikian. Nah, siapa kita? Makanya saya katakan tadi, ucapan itu benar. Tapi ada bahasa-bahasa itu cocok dipakai oleh Imam Bukhari, nggak cocok kita pakai sebagai seorang penuntut ilmu, kecuali kalau kita menukilkan apa yang terucap dari Imam Bukhari. Bisa difahami di sini? Kemudian Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, ya, agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu merupakan agama yang kuat. Apa itu agama yang kuat? Dia beriman kepada Allah, kemudian dia menegakkan salat, dan dia mengeluarkan zakat. Ada di situ berupa ucapan, ada di situ berupa qalb, ada di situ berupa apa? Amalan. Faham di sini? Ini pendalilan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas karena di Aceh sudah dikumandangkan adzan. Ada pertanyaan Mbak Roni? Hah? Oh, belum buka. Tapi kalau belum buka mungkin kita tutup sampai di sini. Ya mungkin insyaallah ke depannya kalau ada pertanyaan kita sambung setelah salat Isya. Tapi kalau tidak ada kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gerawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ana mau bertanya,
apakah dibolehkan ikut kajian sunnah yang ada di YouTube tanpa hadir di majelisnya, dan lebih baik mana lihat di YouTube atau hadir langsung? Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya teknologi yang hari ini bisa kita nikmati, ya seperti YouTube dan lain semisalnya, ya untuk mendengar kajian, ini adalah cuman sekedar pembantu saja. Ya, hanya sekedar pembantu, pelengkap. Dia bukan majelis ilmu. Ya, dan itu tentunya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ketika kita berbicara kondisi normal ya. Karena kita sekarang sedang tersebar wabah corona, jadi kajian tidaklah kita bisa jalankan kecuali dengan online seperti ini. Tapi kita berbicara dalam kondisi normal. Ya, maka keutamaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di majelis ilmu, yaitu wallahu alam bisawab, zahirnya hadirnya dia di majelis tersebut. Karena malaikat akan turun di situ, malaikat akan menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Ya, dan mereka juga akan mendapatkan naungan, mendapatkan rahmat. Dan dari sisi fokus dan konsentrasinya seseorang, itu tentunya akan jauh lebih fokus ketika dia hadir di majelis ilmu langsung dibandingkan dia mendengar melalui YouTube. Jelas ya? Namun sebagaimana yang dibahas oleh para ulama, wa illam yudrik kullu la yutrik jullu, lam yutruk jullu. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan secara keseluruhan, maka jangan dia menolak sebagian besarnya. Bisa difahami ya? Nah, kalau seandainya memang di zaman sekarang kita tidak bisa menuntut ilmu secara langsung, maka jangan kita ya meninggalkan ya menuntut ilmu melalui media-media. Tapi kalau boleh anda mau tanya, boleh nggak syarah Syekh Shalih Al-Syekh dijadikan rujukan bagi pemula untuk belajar kitab akidah pemula? Nah, wallahu alam bisawab ayyuhal ikhwah, Syekh Shalih Al-Syekh adalah alim dari ulama Ahlus Sunnah, ya, yang beliau adalah orang yang lurus akidahnya, dan beliau pernah menjadi menteri agama kerajaan Arab Saudi Arabia. Dan kitab-kitab beliau luar biasa. Maka tentunya saya sebagai seorang penuntut ilmu tentunya bukan sebagai pengoreksi kitab ulama, enggak. Bukan kita yang mengoreksi kitab ulama. Ya, ulama lah yang mengoreksi bukunya ulama. Kita penuntut ilmu ya hanya membaca yang mana kita baca luar biasa fawaid dan faidah-faidah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Apakah itu syarah usul salatah, ataukah itu syarah dari syarah Qaidul Arba Ushulus Sittah, ya adalah syarah-syarah yang basit menurut saya, tidak terlalu berat syarah-syarahnya beliau, ya apalagi syarahnya Syekh bin Baz rahimahullah dari kitab-kitab tersebut adalah sesuatu yang mudah untuk kita pelajari. Namun saya menyarankan kepada para penuntut ilmu, hendaknya mereka jangan terlalu pede di dalam membaca buku. Itu boleh, baik bahkan, ya, tetapi itu sebagai pelengkap. Jangan seorang penuntut ilmu dia hanya membaca dan kemudian dia tidak berguru dengan orang yang sudah pernah berguru. Karena orang yang tidak berguru, dia hanya mengambil ilmu dari kitab saja, itu kemungkinan salahnya akan lebih banyak dibandingkan benarnya. Bisa difahami ya? Anda hadir di majelis ilmu, Anda membaca buku dari para ulama, pengetahuan kita bisa difahami. Mengoleksi kitab syarah beliau karena ada faedah yang mungkin tidak ditemukan di kitab lain. Begitu kata beliau, Bang. Ustadz B nyarankan Syekh Fauzan atau Syekh, dia sudah mempelajari silsilah tauhid, kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, kitab E dan seterusnya. Maka jalan yang paling terbaik, ya, dia memiliki catatan untuk kitab yang akan diajarkan. Misalnya dia akan mengajarkan kitab Ushulus Tsalatsah, dia baca semua kitab buku Ushulus Tsalatsah para ulama di zaman sekarang, misalnya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, ya, Syekh masyayikh yang lainnya dia baca, dia rangkum penjelasan-penjelasan para ulama tersebut dalam catatannya. Dan itu insya Allah akan terus menambah wawasannya dari ilmu. Ya, ada sebuah ibarat ungkapan yang disebutkan oleh para ulama dengan ibarah yang sulit, tetapi terkadang ibarah itu dipermudah oleh para ulama yang lainnya. Tujuannya sama tapi ibaratnya yang berbeda. Jadi kita akan menambah ilmu di situ. Faham di sini? Jadi kita tidak hanya mengkhususkan Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin saja, kitab ulama lain yang kita baca.
Tidak, kitab. Bagaimana kita seorang penuntut ilmu mengoreksi kitab para ulama kita? Bisa difahami. Kecuali kalau jenjangnya dia membaca buku kitab akidah Risalah Tadmuriyah. Ya, kitab Risalah Tadmuriyah, kita yang orang yang belajar berguru saja itu butuh konsentrasi, fokus yang betul-betul matang. Begitu akidah Thahawiyah, begitu juga akidah Thahawiyah kita besar. Maka jangan orang yang baru belajar ya langsung belajar kitab akidah Thahawiyah, langsung belajar kitab Risalah Tadmuriyah. Ini akan membuat dia bingung. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu bitadarruj. Menuntut ilmu itu bertadarruj dari satu kitab ke kitab yang lainnya, dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya. Bisa difahami? Maka ini akan memberikan hasil yang baik kepada penuntut ilmu itu. Tapi kalau seandainya dia belajarnya tidak tadarruj, belajarnya suka pindah-pindah, di sini belum selesai sudah pindah ke sana, kitab ini belum selesai sudah pindah ke kitab sana, ini biasanya seperti buah pisang karbitan tadi. Ya, tidak memberikan manfaat untuk dirinya, bahkan bisa memberikan mudarat kepada orang lain dari ceramah-ceramahnya. Bisa difahami ya? Taib. Bagaimana pendapat Ustadz dan nasihat bagi kami yang baru hijrah terhadap kelompok Salafi yang kelompok Salafi mentahdir Ustadz Roja dan Ustadz Makassar? Anda baru tahu masalah ini beberapa minggu yang lalu, dan banyak dari saudara kita yang baru mengenal sunnah menjadi bingung. Gimana ya mau jawabnya? Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seorang penuntut ilmu, apalagi yang baru belajar, maka hal yang paling terpenting untuk dia pelajari adalah akidah as-sahihah, dan mempelajari apa yang bisa dia jadikan sebagai sandaran untuk dia beribadah kepada Allah, dari sholatnya, ya, dari zakatnya, dari puasanya dan seterusnya. Ini hal yang paling terpenting untuk dia pelajari. Maka fokuslah dia dengan pelajaran-pelajaran seperti ini. Iya, adapun fulan begini, alan begini, alan begitu, fulan begitu, itu pembahasannya nanti setelah Anda perkuat akidah. Ya, makanya dalam silsilah ilmu hadis kita di awal mempelajari kitab Baiquniyah, kemudian masuk dalam kitab Al-Mauqidhah, kemudian masuk dalam kitab Muqaddimah Ulumul Hadis miliknya Ibnu Katsir, kemudian kita baca Muqaddimah Ulumul Hadis miliknya Ibnu Salah, kemudian kita baca Taqid wal Idah. Nanti baru setelahnya kita baca Dhawabit Jarh wa Ta'dil. Itu nanti pembahasannya fulan begini, alan begini. Jangan di awal ilmu seseorang sudah mempelajari hal-hal yang gak penting untuk dirinya. Maka saya menjawab seperti apa yang telah saya jawab dahulunya. Ya, ketika seseorang mempelajari akidah, dalam akidah itulah yang menjadi pokok al-wala wal bara'nya, akidahnya. Faham di sini? Nah, ketika akidah mereka adalah akidah yang sesuai dengan pembahasan akidah ya, dan nasihat saya kepada penanya untuk lebih fokus mempelajari hal-hal yang penting untuk dirinya. Ya, kita tidak ditanya oleh Allah nanti kelak di yaumul qiyamah, kamu sama si fulan atau sama si alan. Allah akan bertanya kepada kita melalui malaikat, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Ini dulu hal yang paling penting untuk kita pelajari. Wallahu taala alam bissawab. Tapi mungkin sampai di sini, karena di sini sudah muqamat, saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.